Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Chandra Kumbradana dengan NPM 2103201026 selaku praktikan laboratorium simulasi komputer 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan jurnal yang sudah saya kerjakan dengan judul Analisis Simulasi Alur Produksi Kemeja pada PT Vianesia menggunakan software Flexim. Dan kita langsung lanjut ke pendahuluan. Seringkali sebuah perusahaan mendapatkan permasalahan terkait permintaan pasar yang fluktuatif, keterbatasan sumber daya, dan penggunaan teknologi yang belum optimal. Tujuan suatu pemodelan adalah untuk menganalisa dan memberi prediksi yang dapat mendekati kenyataan sebelum sistem diterapkan di lapangan. Banyak variabel dalam sistem yang terlibat dan dipertimbangkan dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem dapat membantu memecahkan masalah tersebut. Salah satu tools yang sering digunakan dalam simulasi sistem adalah Flexim. Software ini termasuk perangkat lunak yang menggunakan sistem dinamis untuk memecahkan masalah di mana dapat melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis dan optimasi model sistem dinamis. Software ini memiliki antarmuka penggunaan yang intuitif dan mudah digunakan. Flexim dapat digunakan untuk memodelkan sistem dinamis kompleks dengan berbagai macam variabel. PT Vianesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang fashion. Perusahaan ini memproduksi kemeja dengan berbagai jenis kain. Setiap harinya jumlah permintaan berbagai jenis produk kemeja terus meningkat, sehingga menyebabkan proses produksi kurang maksimal dan tidak tepat waktu. Untuk menghasilkan produk kemeja sesuai permintaan, waktu yang dibutuhkan di setiap aktivitas produksi akan dihitung dan diestimasikan. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu model simulasi yaitu sistem produksi. Dan kita lanjut ke metodologi penelitian, di mana di sini terdapat tahap pengumpulan data, di mana data yang dibutuhkan yaitu data layout lantai kerja, dan data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan, data perusahaan beroperasi, data presentase produksi perusahaan. Di sini juga terdapat tabel data waktu pengamatan dengan angka sebagai berikut. Dan kita lanjut ke data kapasitas ketersediaan kemeja tahap pengolahan data. Di sini terdapat flowchart dan juga penjelasannya. Nah, sebelum kita lanjut ke bab 3 hasil dan pembahasan, kita beralih ke software terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambaran simulasi dari jurnal studi kasus yang sudah kita buat. Di mana di sini terdapat source. Source ini melambangkan sumber produk, kemudian terdapat queue atau antrian, di mana di sini melambangkan box, kemudian box pink dan juga box biru. Kemudian di sini juga terdapat prosesor, di mana prosesor ini melambangkan inspeksi, mesin inspeksi. Kemudian di sini juga terdapat conveyor. Kemudian di sini juga terdapat combiner sebagai mesin packaging 1 dan packaging 2. Dan di sini juga terdapat sumber palet. Nah, setelah combiner di sini juga terdapat QE atau di sini sebagai gudang sementara sebelum kita dikirim ke rak. Di sini juga terdapat task executor, di mana ini adalah sebagai mesin penggerak ya. Di mana penggeraknya adalah di sini terdapat operator, kemudian transporter dan task executor. Di sini juga terdapat ASRS vessel untuk membantu memindahkan box atau barang dari gudang sementara kepada rak yang sudah disediakan.
Nah, untuk Kiwi, di mana maksimum konten kita buat 600, kemudian sama seperti box biru, bedanya kita buat 400. Kemudian diinspeksi, maksimum kontennya 1. Nah, proses time-nya ini kita ambil dari data yang sudah kita olah, dari jurnal atau studi kasus, di breakdown, ada timetable. Flow-nya, send to port-nya kita pilih yang first available. Sini tidak ada, tidak ada. Sama di mesin inspeksi 2. Kemudian kita lanjut ke conveyor, di mana conveyor ini sebagai penyalur barang dari mesin inspeksi ke mesin packaging. Oh, untuk mesin packaging 2, proses time-nya kita buat 60. Untuk breakdown-nya kita buat 2 karena ada dua barang ya. Untuk combindernya target kuantitinya 4. Dan ada lagi. Kemudian sama seperti mesin packaging 1. Proses time-nya kita buat 60. Breakdown timetable 1 dan timetable 2. Kemudian di target quantity from info for 2 kita buat 4 sama seperti yang sama. Kemudian di gudang sementara maksimum kontennya sama seperti yang awal, kita buat 600. Di gudang sementara 2 kita buat maksimum kontennya 400. Kemudian kita coba run. Jangan lupa sebelum run kita reset terlebih dahulu. Kemudian kita run. Kita percepat. Nah, seperti ini. Operatornya bekerja. Kita percepat lagi. Di mana proses simulasi ini nanti terdapat istirahat berhenti ya di jam 12 sampai dengan jam 1. Kemudian setelah jam 1 lanjut lagi prosesnya seperti itu. Ini adalah hasil akhir. Nah, untuk dashboard ini adalah data yang sudah output yang sudah keluar dengan nilai sebagai berikut. Mungkin cukup itu simulasi softwarenya. Kita lanjut ke jurnal. Nah, di bab 3 ini yang pertama ada model. Pada subbab ini berisi model dari proses produksi PT Pianesia dalam software. Ini adalah terdapat gambar stasiun kerja packaging. Pada gambar di atas menunjukkan layout dari stasiun kerja packaging produk kemasan karton kemeja. Terdapat 3 kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja ini, yaitu inspeksi, kemudian packaging, kemudian pathway. Kemudian yang kedua ada verifikasi dan validasi. Verifikasi merupakan proses pemeriksaan ulang terhadap model. Apabila sistem konsol muncul informasi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Model telah memenuhi tahap verifikasi pada hasil running, tidak memunculkan informasi error pada sistem konsol.
Kemudian yang kedua, validasi. Validasi merupakan proses penentuan apakah model termasuk dalam representasi yang akurat dan sesuai dengan sistem nyata. Pada penelitian ini, data pengamatan akan divalidasi dengan menggunakan program bantuan flagship, yaitu Expertfit. Expertfit merupakan tools yang menentukan distribusi probabilitas statistik terbaik secara otomatis dan akurat. Berikut hasil validasi dari salah satu stasiun kerja dalam proses produksi pakaian pada PT Vianesia, di mana di sini terdapat tiga distribusi probabilitas statistik, di mana yang terbaik adalah beta dengan nilai skornya 89,52. Gambar di atas merupakan hasil generate distribution yang menunjukkan tiga model distribusi dengan relatif skor paling tinggi, yaitu beta sebesar 89, sekian, kemudian diikuti dengan Johnson SB sebesar 83, sekian, dan Erlang sebesar 80, sekian. Hasil evaluasi menunjukkan indikator good atau baik sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Dan kita lanjut ke output simulasi. Di sini terdapat dashboard WIP atau work in process. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui jumlah pekerjaan yang sedang berlangsung atau banyaknya produk yang diproses pada sumber produk dan sumber palet sebanyak 0. Kemudian pada box pink 376, pada box biru sebanyak 161, pada gudang sementara 1 sebanyak 0,14, pada gudang sementara 2 sebanyak 0,14, 0,12 maksud saya. Kemudian pada mesin inspeksi 1 sebanyak 1, pada mesin inspeksi 2 sebanyak 1, pada mesin packaging 1 sebanyak 1, pada mesin packaging 2 sebanyak 1, pada rak 1 sebanyak 91, pada rak 2 sebanyak 90. Kemudian kita lanjut ke dashboard sidebar. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui presentasi idle processing dan blocked pada setiap fixed result. Sumber produk memiliki presentasi idle sebanyak 89, sekian persen. Sumber palet memiliki presentasi blok sebesar 15, sekian persen. Inspeksi 1 memiliki presentasi processing sebesar 74, sekian persen. Inspeksi 2 memiliki presentasi processing sebesar 74, sekian persen. Packaging 1 memiliki presentasi processing sebesar 97, sekian persen. Packaging 2 memiliki presentasi processing sebesar 60, sekian persen. Rak 1 dan rak 2 memiliki presentase idle sebesar 100%. Kita lanjut ke analisa output. Berdasarkan output simulasi didapatkan jumlah produk terbanyak yang masih diproses pada box pink, yaitu sebanyak 376 produk. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki presentase idle sebanyak 0,18% dan presentase processing sebesar 99,82%, di mana merupakan persentase idle terendah dan persentase processing tertinggi apabila dibandingkan dengan entitas yang lain. Dan di sini terdapat kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah mengenai analisa kemacetan atau bottleneck dan produktivitas stasiun kerja packaging produk box kemeja pada PT Vianesia, di mana terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging. Untuk melakukan pemecahan masalah penentuan kemacetan dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk box kemeja, PT Vianesia menggunakan software Flexim yang mengeluarkan output simulasi dari permasalahan model yang diteliti, diantaranya yaitu dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung dan juga mengetahui idle atau process time. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui jumlah produk
terbanyak yang masih diproses pada box pink, yaitu sebanyak 376 produk. Dan diketahui pula bahwa mesin packaging satu mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki presentase ideal sebanyak 0,18% dan presentase processing sebenar 99,82%. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui adanya kemacetan bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Ketidaksesuaian ini terjadi karena bahan dari box biru dan box pink sangat berbeda. Selain itu juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada rak 1 dan rak 2 sebesar 100%. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses box pink dengan permasalahan komponen yang tidak sesuai. Untuk saran kepada perusahaan ialah pihak maintenance lebih teliti dalam proses setup dan melakukan preventif maintenance, dapat memperhatikan umur mesin dan komponen yang dipakai sehingga pada saat stasiun sedang beraktivitas komponen dan mesin sudah dipastikan siap pakai. Selain itu, perusahaan dapat meninjau kembali layout rantai produksi packaging karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada lantai produksi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.